Jokowi misalnya kalau ingin meruntuhkan PDI Perjuangan, maka kuasai Jawa Tengah. Karena itu kan lumbung elektoral dari PDI Perjuangan. Yang tidak bisa terkalahkan bertahun-tahun. Yang tidak terkalahkan bertahun-tahun. Nah, Kaisang itu bisa memberikan kekuatan politik tadi, reference power dari Jokowi. Jadi representasi dari Ridwan Kamil dan Kaisang itu adalah Jokowi. Dan kita ingat bahwa Jokowi masih punya nama besar, masih punya pengaruh politik yang cukup besar untuk di pilkada-pilkada tahun 2024 ini. Dan mereka lebih mementingkan aspek popularitas itu. Sehingga nama-nama yang terjun misalnya dari latar belakang stand up komedi, latar belakang selebriti, latar belakang komedian, atau kemudian anaknya presiden. Itu kan penting bagi masyarakat. Karena mereka kan tidak sekritis atau serasional kelompok-kelompok publik atentif tadi, masyarakat perhatian. Nah, makanya kemudian partai politik pun juga akan bersikap pragmatis. Jadi pemimpin itu harusnya kan punya program kerja, visi misi, rekam jejak, reputasi, nama baik, tidak punya cacat politik, ya. Dia punya kemandirian, tidak mengandalkan nama besar orang-orang terdekatnya, orang tuanya. Kalau drama politik di Pilpres kemarin pelaku utamanya adalah Gibran Raka Buming Raka, maka di pilkada ini pelakon utamanya adalah Kaisang Pangarep, yang secara kebetulan kedua-duanya adalah putra Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia saat ini. Seperti apa peran yang akan dimainkan oleh Kaisang Pangarep di pilkada ini? Kita akan membahas bersama Mas Muhammad Rosid, dosen komunikasi politik Universitas Pancasila Jakarta. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Rahma. Gimana kabar? Baik juga, Mas. Sehat-sehat. Jadi, kalau kita kaitkan dengan pilkada, Kaisang ini akan maju kemana? Jakarta atau Jawa Tengah, Mas? Nah, memang kalau kita bicara pilkada, bicara politik ya, politik itu kan seni kemungkinan-kemungkinan. Nah, Kaisang ini masih menjadi misteri ya. Apakah Kaisang akan maju di pilkada DKI Jakarta atau pilkada di Jawa Tengah ya. Ini kan punya potensi ya, baik itu di DKI maupun di Jawa Tengah. Nah, tentu saja dinamika politik itu ya mudah berubah ya. Karena kan peta politik memang akan terjadi sesuai dengan punya iramanya sendiri begitu. Nah, saya lihat Kaisang itu kan dulu dramanya itu kan Depok ya. Kaisang dari Depok itu akan dibereskan oleh Kaisang dengan kemacetan di Margonda, dengan tata kota dan sebagainya berikutnya. Nah, kemudian ada isu Kaisang akan maju pilkada DKI Jakarta. Sempat Bekasi juga. Sempat Bekasi juga. Kemudian juga ada yang mengatakan isunya di Jawa Tengah. Surabaya. Nah, dramanya banyak sekali ini. Karena memang Kaisang ini kan salah satu politisi muda yang baru ke panggung langsung menjadi ketua umum. Dia punya privilege ya. Di antara politisi-politisi yang lain yang harus berjenjang, bertahap. Sementara Kaisang baru 1 hari 2 hari kemudian menjadi ketua umum PSI. Ini kan luar biasa. Nah, itulah keunikan dari Kaisang ya, memainkan drama. Satu sisi memang Kaisang adalah putra mahkota dari Presiden Republik Indonesia, dan hingga hari ini rakyat Indonesia itu masih menaruh kepuasan yang cukup tinggi ya untuk Presiden Jokowi. 70% itu saya pikir besar sekali ya di akhir masa jabatan Jokowi. Nah, ini menarik sekali ini Mas Rahma tentang Kaisang ini. Oke, terus kalau kita lihat tadi ada segala kemungkinan, ada segala berbagai kemungkinan. Kaisang ini sebaiknya maju di Jateng atau di Jakarta, Mas? Nah, kalau saya lihat ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu di Jawa Tengah, yang kedua di Jateng. Kalau Jawa Tengah itu kan kalau kita lihat basic elektoralnya Prabowo Gibran ya, itu kan menang di Jawa Tengah. Dan memang bapaknya Jokowi itu berasal dari Jawa Tengah, dari Solo. Sehingga
sangat familiar, kemudian juga dia seperti di tanahnya sendiri sehingga punya potensi Jawa Tengah. Nah, selanjutnya di Pilkada DKI Jakarta, kalau pemilih Pilkada DKI Jakarta itu kan berubah-ubah, sangat dinamis ya. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya kalau kemarin itu kemudian Ahok diganti dengan Anies, kemudian ada Kaisang. Ini penuh dengan kemungkinan, tetapi kalau dalam kontestasi itu tidak hanya sosok tetapi juga rivalitasnya itu siapa. Kalau Kaisang kemudian menghadapi rivalitas seperti Anies, kemudian Ridwan Kamil yang elektabilitasnya itu di atas Kaisang, tentu ini menjadi tantangan, begitu. Kemudian kalau di Jawa Tengah juga harus melihat dari modal politiknya, misalnya tingkat popularitas, kemudian tingkat elektabilitas, apakah kompetitif atau tidak di Jawa Tengah. Nah, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan apakah Kaisang itu harus maju di DKI Jakarta atau di Jawa Tengah. Seperti itu. Kalau sebenarnya posisi yang paling menguntungkan bagi seorang Kaisang itu sebagai cawagup atau cagup, Mas? Nah, sebetulnya posisinya Kaisang itu sebetulnya kalau menurut saya itu sebagai cawagup, ya. Sebagai cawagup. Karena memang kita melihat dari proses tahapan Kaisang itu belum memiliki proses yang berjenjang seperti politisi-politisi senior yang lain, begitu. Kalau kita lihat Gibran itu kan sebagai calon wakil presiden, wali kota, kemudian calon wakil presiden. Tapi kalau Kaisang bertarung dalam konteks Jakarta itu kan sudah selevel nasional, sehingga membutuhkan pasangan yang lebih powerful, kemudian lebih merakyat, didukung dengan Kaisang, yang kemudian Kaisang memiliki reference power. Reference power itu adalah pantulan politik dari orang-orang terdekatnya. Nah, kita tahu pantulan politik dari Kaisang itu adalah Presiden Jokowi yang sampai hari ini saya pikir sampai pilkada masih punya kekuatan politik yang besar dalam menentukan elektoral seseorang, begitu. Mas, kalau Golkar di Jawa Barat hampir pasti akan mendukung Deddy Mulyadi. Artinya yang sebelumnya Golkar menggadang-gadang seorang Ridwan Kamil yang memang secara elektabilitas dari segala survei itu tidak terkalahkan, termasuk dengan Deddy Mulyadi, melawan Deddy Mulyadi masih di bawahnya RK. Nah, ini kan logika yang paling sederhana adalah ketika Golkar mendukung Deddy Mulyadi, Ridwan Kamil menuju ke Jakarta. Artinya kalau Ridwan Kamil ini kan dari Kim, PSI Kim, itu kan, PSI Kim, Kaisang mungkin banget dijadikan cawagupnya Ridwan Kamil. Nah, dalam posisi seperti ini, sementara kita tahu Anies itu mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi, tak terkalahkan lah ibaratnya begitu. Nah, ini kalau terjadi duet Ridwan Kamil dan Kaisang, apakah mungkin Anies itu agak bisa digoyang gitu lah, Mas? Ya, memang saya pikir ini dinamika politik yang kita cermati tiap hari ya. Ya, ternyata memang Golkar itu sudah memutuskan Deddy Mulyadi masuk ke bursa calon pilkada Jawa Barat. Nah, itu sangat potensial. Sangat potensial karena elektabilitas kedua setelah Ridwan Kamil itu kan kemungkinan Deddy Mulyadi, betul. Begitu. Nah, Ridwan Kamil itu punya tantangan tersendiri untuk DKI Jakarta. Nah, seandainya Kim, Koalisi Indonesia Maju ini kemudian menguasai menguasai koalisi politik dalam mengusung calon di Pilkada DKI Jakarta. Nah, ini sangat menarik bahwa Ridwan Kamil ini akan diusung, kemudian cagupnya adalah Kaisang. Ini saya pikir kompetitif karena elektabilitas Ridwan Kamil juga cukup tinggi meskipun juga di bawahnya Anies. Nah, Kaisang itu bisa memberikan kekuatan politik tadi, reference power dari Jokowi. Jadi representasi dari Ridwan Kamil dan Kaisang itu adalah Jokowi. Dan kita ingat bahwa Jokowi masih punya nama besar, masih punya pengaruh politik yang cukup besar untuk di pilkada-pilkada tahun 2024 ini nanti. Nah, kalau Anies ini sebetulnya penentunya adalah pengusung partai politik.
apakah partai politik yang diusung oleh Anies yang diusung oleh partai politik itu memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau kemudian hampir seluruh partai itu kemudian mendukung Ridwan Kamil, Kaisang, dan kesana semua, nah kemudian hanya PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan itu kan membutuhkan partner juga kan. Jangan-jangan PDI Perjuangan kemudian berjalan sendiri dan akhirnya Anies belum tentu kemudian dicalon. Ketika Anies tidak maju di Pilkada DKI Jakarta, tentu Ridwan Kamil akan mulus. Dia akan mudah sekali terpilih dalam Pilkada Jakarta. Artinya melawan kotak kosong. Ya, melawan kotak kosong begitu. Ya. Kalau saya yakin bahwa kotak kosong itu akan bisa dikalahkan, meskipun juga punya kemungkinan ya. Tetapi ya bagaimanapun Ridwan Kamil itu kan bukan sosok seorang pemimpin yang tidak punya rekam jejak. Proses rekam jejaknya kan cukup panjang dan memiliki reputasi yang sudah ditorehkan ketika menjadi wali kota, ketika menjadi gubernur Jawa Barat, dan sekarang beralih ke Pilkada DKI Jakarta. Seperti itu. Posisi seorang cawagup atau pendampingnya Anies ini menjadi salah satu kunci yang memungkinkan Anies masih bisa maju ke pilkada, karena sebutlah di situ masih ada PDIP misalnya, terus ada Nasdem dan ada PKS misalnya, itu yang partai yang cukup besar kan. Kalau PKS itu mempunyai 18 kursi, PDIP 15 kursi, kemudian Nasdem 11 kursi, artinya dari jumlah 22 kursi udah aman, udah aman. Dan sampai saat ini saya melihat posisi Nasdem dan PKS itu masih belum terlalu jelas, yang artinya belum ada perubahan dukungannya terhadap PKS. Memang PKB sudah mulai ada kecenderungan kecenderungan membuka pintu buat dukungannya terhadap Ridwan Kamil atau masuk ke Kim Plus. Nah, artinya tadi saya sebutkan cawagup Anies ini bisa menjadi perekat dari ketiga. Sebenarnya ada beberapa partai yang tadi yang memungkinkan masih akan bertahan di situ. Cawagup siapa yang memungkinkan membuat bisa menjadi perekat ketiga partai tadi, PDIP, Nasdem, dan PKS? Ya, memang dalam politik itu kan sering kemungkinan. Kemudian sebetulnya Anies memiliki banyak calon cawagup ya tadi ya. Dari PDI Perjuangan, kemudian dari PKS, kemudian dari Nasdem. Kalau PKS saya pikir memang sudah fix mengusung Sohibul Iman untuk mendampingi Anies, tetapi kemudian apakah bisa mengkonsolidasikan dari tiga partai politik itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, menjadi PR bagi mereka. Kemudian apakah ketika wakilnya itu dari PKS, PDIP masih mau bergabung begitu. Kemudian Nasdem itu kan mengusung Anies. Nah, ketika Anies diusung oleh tiga parpol itu, secara elektoral persyaratan itu sudah aman. Nah, kemudian bisa saling melengkapi Sohibul Iman, karena kan PKS juga pernah tahun 2004 itu kan legislatif kan pernah juga menguasai DKI Jakarta ya. Nah, ini kan menjadi bagian modal politik yang cukup besar sebetulnya Anies. Artinya Pilkada DKI Jakarta itu kan memiliki calon yang sama-sama kompetitif, baik itu di kubu Ridwan Kamil maupun di kubu Anies Baswedan dengan pasangannya. Nah, kita lihat nanti apakah Sohibul Iman itu akan mendampingi Anies, apakah jangan-jangan Ahok misalnya. Apakah kemudian juga Ahok mau, karena kita lihat rekam jejaknya bahwa mereka itu kan pernah menjadi rivalitas. Nah, Ahok itu adalah kader PDI Perjuangan. Apakah kemudian Ahok menjadi calon kepala daerah, Anies menjadi wakil, atau sebaliknya? Begitu. Nah, ini kan artinya sebenarnya peluang untuk kotak kosong tadi harusnya tidak terjadi, karena PDIP itu masih tidak menginginkan munculnya kotak kosong. Artinya posisi Kaisang ini dari Kim Plus atau Kim aja, gelagatnya untuk mengusung cawagup selain Kaisang sepertinya kecil. Kalau misalnya sebut ada Zita Anjani dari PAN yang tidak terlalu digubris lah oleh Kim. Artinya potensi Kaisang itu maju di Jakarta kan menjadi kuat. Berarti kalau kita sebutlah
Kaisang akan maju di Jakarta. Dengan pergerakan Kaisang menuju ke Jakarta, bisakah itu diartikan Jokowi melupakan apa istilahnya rivalitas Jokowi dan Megawati di Jawa Tengah? Ya, memang sih kalau kita lihat konteksnya bahwa ketika Kaisang itu bisa menjadi pejabat ya, baik itu kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Jakarta, itu kan sangat strategis. Karena Jakarta itu kan sentral ya, barometer politik nasional. Sehingga ketika mau naik ke ranah yang jenjang yang lebih tinggi, itu akan memungkinkan. Tetapi juga Jawa Tengah ini kan juga basis suaranya kan tinggi. Yang pertama itu Jawa Barat, kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah. Jokowi misalnya kalau ingin meruntuhkan PDI Perjuangan, maka kuasai Jawa Tengah. Karena itu kan lumbung elektoral dari PDI Perjuangan. Yang tidak bisa terkalahkan bertahun-tahun. Yang tidak terkalahkan bertahun-tahun. Seperti Depok ya. Depok itu kan PKS kan bertahun-tahun itu kan tidak terkalahkan oleh koalisi yang dibangun oleh rivalitas dari PKS itu sendiri sampai hari ini ya, sampai hari ini. Nah, ini menjadi pertarungan yang menarik. Sehingga kemudian kalau menurut saya bahwa saya pikir Jawa Tengah perlu diperhatikan juga oleh Jokowi ya, kalau memang dia itu pengen menguasai Jawa Tengah dan mendelegitimasi PDI Perjuangan atau menggeser PDI Perjuangan dari Jawa Tengah. Sehingga perlu ditaruh di sini ya calon-calon yang punya potensial tadi. Apalagi dalam konteks sekarang Jokowi itu kan masih punya power ya, masih punya reference power ya, pantulan politik yang memantul kepada Kaisang. Kaisang itu tinggal ditaruh mana? Apakah DKI atau Jawa Tengah? Jawa Tengah saya pikir juga menarik karena basisnya dari sana. Nah, kemudian juga punya potensi Jawa Tengah. Nah, nanti tergantung dari apakah posisinya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Tentu pasangan itu juga akan memiliki dampak signifikan terhadap elektoral dari Gibran, dari Kaisang ya. Kaisang. Mas, dalam beberapa komunikasi politik Kaisang ini memang agak susah ditebak. Di bulan Juni dia sempat menyampaikan, bulan Juni dan bulan Juli dia sempat ngomong bahwa tunggu kejutannya di Agustus. Saya merasa kejutan itu tetap saja itu hanya mengarah ke Jakarta atau ke Jawa Tengah. Tapi mendadak Kaisang tiba-tiba menyampaikan akan mengikuti istrinya atau menemani istrinya kuliah di Amerika. Ini sebenarnya trik politik atau beneran sih si Kaisang mau ngikutin istrinya? Iya. Memang tadi kan Mas Rama kan menyebut bahwa ada drama pilkada ya, drama pilkada, peran yang dimainkan oleh Kaisang begitu. Nah, sebetulnya ketika Kaisang menegaskan bahwa ingin menemani istrinya kuliah di Amerika, itu kan bahasa tersirat ya. Bahasa tersurat, kemudian kita tidak bisa memaknai secara literal. Karena kan politik itu kan bahasa tersirat. Kita tidak mengetahui secara pasti sebetulnya di balik apa yang diucapkan itu sebetulnya maksudnya seperti apa. Namun demikian bahwa Kaisang itu sebetulnya menciptakan drama yang kemudian pemirsa itu dibelokkan atau diajak dalam membangun opini publik. Ketika Kaisang menyebut saya akan menemani istri saya ke Amerika kuliah di sana, akhirnya kan mempengaruhi persepsi publik. Oh, ternyata Kaisang tidak jadi maju di pilkada. Nah, padahal kan belum ada kata-kata bahwa saya tidak jadi maju dalam pilkada, kan nggak ada kata-kata seperti itu kan. Yang ada itu kan saya menemani itu kan hanya mengantarkan saja, kemudian pulang ke Indonesia kembali, kemudian dia menyusun dan mau diusung oleh partai pengusung untuk maju ke pilkada DKI maupun pilkada di Jawa Tengah, seperti itu. Ya, artinya masih tetap saja itu sebenarnya dramanya saja ya. Drama saja yang dimainkan oleh Kaisang. Partai politik ini kan menjual politisi. Ketika Gibran masuk sebagai cawapres,
orang tidak yakin bahwa Gibran itu bisa mendongkrak di awal-awal mendongkrak Prabowo. Faktanya akhirnya menang. Bahkan menurut saya luar biasa. Satu putaran untuk 3 pasang itu luar biasa. Menurut saya itu sesuatu yang belum pernah terjadi di Indonesia. Kepandian partai politik menjual politisi itu saya sebenarnya melihat ada 2 versi. Versi pertama sesuai dengan pengalaman dan seterusnya, gitu, pengalaman terus kematangan berpolitik. Sementara versi yang lain adalah hanya bermain di popularitas, mungkin dengan reference tadi imbas dari Jokowi misalnya, kedekatan dengan kekuasaan. Artinya pengalaman dan kapabilitas itu nomor 2. Kita juga tahu tuh di Tangsel muncul Marcel Widianto. Itu kan juga antah berantah tiba-tiba nongol dan didukung oleh Gerindra, didukung oleh Nasdem, oleh PSI, bahkan Demokrat. Itu kan menurut saya luar biasa. Nah, kasus Marcel Widianto ini saya anggap sebagai ya karbitan sama. Kaisang muncul jadi ketua umum juga hitungannya dalam beberapa hari. Karbitan banget. Bisakah posisi versi kedua tadi yang partai politik menomorduakan oleh kualitas, pengalaman dan seterusnya, pokoknya yang penting popularitas saja. Bisakah kasusnya Marcel Widianto ini saya samakan dengan kasus Kaisang nanti di pilkada, Mas? Ya, sebetulnya kan ini kan persoalan pola komunikasi ya. Pola komunikasi kepada masyarakat, kepada rakyat, sehingga pola komunikasi itu kan punya dampak terhadap persepsi publik. Nah, publik itu kan kerap kali juga tidak selalu melihat rekam jejak, reputasi, dan sebagainya. Jadi itu sudah banyak bukti bahwa politisi-politisi senior itu yang semestinya itu lolos ke parlemen kan, banyak yang tidak lolos. Betul. Apa kurangnya mereka? Mereka punya rekam jejak, punya reputasi atau nama baik, punya karya, punya hal-hal yang sudah diperjuangkan dan sebagainya, tetapi memang kalah dengan para selebriti yang memang dia bermodal popularitas. Nah, basic politik yang pertama itu sebetulnya memang popularitas. Popularitas itu menjadi poin yang sangat penting dalam demokrasi elektoral. Meskipun juga bahwa popularitas tidak selalu berbanding dengan elektabilitas. Tetapi kalau seorang politikus calon dalam sebuah kontestasi pilkada misalnya tidak punya popularitas, tentu saja dia susah untuk meraih elektabilitas. Karena ketika elektabilitas itu tinggi, kemudian ada akseptabilitas penerimaan publik, ya. Nah, seperti Marcel itu kan punya popularitas yang tinggi kan, meskipun tidak punya rekam jejak. Tapi kan semua punya potensi karena masyarakat kelompok menengah ke bawah ini kan rata-rata memang literasi politiknya kan juga tidak begitu kuat ya. Karena kalau kita bicara misalnya lapisan masyarakat itu paling banyak adalah masyarakat awam. Masyarakat awam itu bisa kita sebut general publik, itu sekitar 80%. Dan rata-rata mereka pemahaman pengetahuan politiknya hanya selintas-selintas saja, begitu kan. Aspek popularitas menjadi penting bagi mereka. Kemudian yang kedua itu kan public attentive, masyarakat berperhatian, mereka sudah melek politik, mereka suka diskusi, tracking data, informasi, mengenal calon dan sebagainya. Itu kan hanya 10-15%. Kemudian yang satu adalah elite opinion, itu kan mereka aktivis, pelaku politik dan sebagainya hanya sekitar 3-5%. Sehingga ceruk atau lapisan masyarakat yang paling besar itulah masyarakat yang memang rata-rata belum melek politik dan pemahamannya sekilas-sekilas, dan mereka lebih mementingkan aspek popularitas itu. Sehingga nama-nama yang terjun misalnya dari latar belakang stand up komedi, latar belakang selebriti, latar belakang komedian, atau kemudian anaknya presiden. Itu kan penting bagi masyarakat karena mereka kan tidak sekritis atau serasional kelompok-kelompok public attentive tadi, masyarakat berperhatian. Nah, makanya kemudian partai politik pun juga akan bersikap pragmatis demi sebuah kemenangan dalam sebuah kontestasi, gitu. Jadi tidak selalu ideal ya
apa yang harus punya rekam jejak, reputasi, punya karya dan sebagainya. Belum tentu itu semua kemudian itu bisa menorehkan, meskipun semestinya seperti itu. Jadi pemimpin itu harusnya kan punya program kerja, visi misi, rekam jejak, reputasi, nama baik, tidak punya cacat politik, ya. Dia punya kemandirian, tidak mengandalkan nama besar orang-orang terdekatnya, orang tuanya, kan kayak anak kecil saja kan masih mengandalkan orang tua, begitu kan. Kalau berpikir logis, rasional dan kritis, tapi kan tidak semua masyarakat kan memiliki sikap yang logis, rasional, kritis, begitu, Mas. Ya, Mas, terakhir Mas. Ya. Anda optimis tidak atau pesimis soal kemampuan Kaisang? Kemampuan Kaisang ya. Nanti kalau dia akhirnya menjadi, sebutlah dia jadi wakil gubernur di Jakarta atau mungkin wakil gubernur di Jawa Tengah gitu. Ya. Kalau saya melihat reputasi dan rekam jejaknya, memang Kaisang ini belum memiliki pengalaman yang cukup. Ya. Belum memiliki reputasi politik. Ya. Karena kan berasal dari seorang pengusaha ya. Seorang pengusaha, anak muda yang suka berbisnis, yang tidak tertarik dalam dunia politik, kata Jokowi beberapa tahun yang lalu. Betul. Ya, baik Kaisang maupun Gibran. Betul. Gibran juga demikian, tetapi Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wali kota, dan mungkin banyak masyarakat juga Gibran nggak punya pengalaman dan sebagainya, tetapi saya ketika di Solo itu ya iseng-iseng tanya beberapa orang Solo, ternyata memang Gibran ketika dalam memutuskan sesuatu itu lebih cepat daripada bapaknya. Kalau bapaknya itu kan menggunakan pola komunikasi yang agak muter-muter, diajak sarapan dulu, ngobrol dulu berkali-kali, baru kemudian diputuskan ya direlokasi PKL dan sebagainya. Tapi Gibran tidak, langsung diputuskan ketika ada masalah. Kenapa? Ya mungkin karena latar belakang Gibran itu sebagai anaknya presiden. Sementara Jokowi bukan anaknya presiden. Jadi gaya komunikasi pun juga berbeda. Yang satu high contact culture, Jokowi yang satu low contact culture dalam istilah komunikasi ya. Nah, kalau kita lihat secara faktual bahwa Kaisang memang nggak punya reputasi rekam jejak, tetapi dalam pemerintahan tentu saja kan tidak one man show. Artinya kan di sana itu kan ada wakil, kemudian ada jajaran-jajaran yang lain yang bisa memberikan kontribusi untuk pengambilan keputusan. Dan sebagai generasi Z ya atau generasi milenial ya, mereka bisa belajar dalam proses itu begitu. Tetapi memang kesiapan itu saya pikir bisa disiapkan. Dulu juga ketika Jokowi maju ke Pilkada Solo ya, memang banyak sekali orang yang meragukan. Bahkan rivalnya itu sangat meragukan karena kan gaya komunikasinya kan kurang tertata rapi ya, tidak meyakinkan. Tetapi pendekatan politiknya dalam berkomunikasi di tengah masyarakat itu membuat masyarakat itu menjadi idolanya, atau dia mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat hingga kemudian bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian Mas Rahma. Baik, Mas Rosid, terima kasih dialognya. Kita masih menunggu drama politik ini akan sampai menuju ke arah mana. Benarkah Kaisang akan mengikuti istrinya ke Amerika? Benarkah Kaisang ke Jawa Tengah atau akan menemani Ridwan Kamil di Jakarta? Masih ada beberapa waktu dan drama ini masih akan berlanjut sampai proses pendaftaran terakhir di Pilkada besok. Kita tunggu saja. Terima kasih Mas. Sampai jumpa lagi Mas. Mas Rama, sampai jumpa lagi.